Ya sebagai pada malam abdi oge euy. Nyantai we nya. Siap, nyantai Pak. Orang buka wae nya. Sok bukalah lalaunan we tong gancang teuing tong guru ngusus santai we. Mohon Pak, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Kurniawan. Saya dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi, semester 3A, prodi PJKR. Baik. Oke. Ada keperluan apa ini? Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai guru PJOK. Boleh tahu nama identitas Bapak? Oh, ya baik. Harusnya ini jangan ke saya nih wawancaranya ya, soalnya bukan ahlinya sebetulnya gitu kan ya. Tapi gak apa lah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asep Jainuddin, ya, asli dari Sukabumi, dan sekarang lagi ngerantau istilahnya, ngajar di sekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Cukup, ada yang ditanyakan lagi? Oke, langsung saja ke pembahasannya, Pak. Ya. Yang pertama, saya ingin tahu pendapat Bapak mengenai pendidikan kesehatan, Pak. Bagaimana? Itu pengertiannya atau apa ya, gimana nih? Saya pengertiannya aja, Pak. Pendapat. Pendapat. Apa ya? Kalau menurut pribadi saya, pengertian pendidikan kesehatan itu suatu proses pembelajaran yang dilakukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilakukan untuk merubah perilakunya yang tidak sehat ke pola yang lebih sehat. Ya, seperti itu. Proses pendidikan kesehatan ini biasanya melibatkan beberapa komponen ya, antara lain seperti strategi belajar mengajar, mempertahankan keputusan untuk membuat perubahan. Jadi intinya sih memberikan kesehatan kepada sosial, kepada banyak. Oh iya. Itu. Pak, jelas? Atau kurang jelas? Ya, jelas, Pak. Sangat jelas. Kemudian, ya. Apa yang Bapak ketahui mengenai pandemi COVID saat ini, Pak? Waduh, ini sebetulnya pertanyaan harus ke dokter harusnya, bukan ke guru PJOK. Ya, jadi kalau misalkan jawabannya kurang pas ya, saya juga bukan ahlinya ya, cuma ini hanya pribadi saya. Jadi COVID ini atau pandemi ini salah satu virus ya, atau virus yang pertama itu ada di salah satu negara di Cina, yaitu di Wuhan ya, akhir Desember 2019. Jadi virus ini kalau menurut pribadi saya masih gimana ya, masih seperti keluarga besar virus-virus biasa ya, seperti pilek gitu kan. Cuman ini agak luar biasa gitu kan, agak luar biasa seperti penyakit virus ini mengganggu pernapasan, paru-paru, seperti apa ya, pneumonia gitu. Pneumonia itu seperti di dalam tubuh itu ada lah. Silakan, saya juga kurang paham sih, kurang mendalami masalah itu. Nah, jadi COVID-19 ini sangat berbahaya, khususnya bagi orang tua ya, atau yang umurnya 40 sampai 50 tahun ke atas lah. Tapi ada juga kabar atau berita menyebutkan bahwa dampak tercepat ketika terkena penyakit virus COVID itu ketika imunnya kita itu lemah atau kurang gitu, imunnya gitu, kesehatannya kurang. Itu mungkin untuk COVID, masalah COVID yang saya ketahui ya. Jadi bukan ahlinya sih saya ya jawabannya. Kalau itu Pak, cara ningkatin imunnya gimana Pak?
Oh, biar ya. Untuk cara meningkatkan imunnya, kalau menurut pribadi saya itu kita berolahraga, ya, berolahraga itu yang sangat rutin, ya, berolahraga itu minimal sehari itu 30 menit lah sehari, ya. Terus yang paling intinya itu adalah faktor dari makanan, ya. Jadi yang biasanya kita makan terasi gitu ya, jadi sekarang jangan makan terasi dulu lah, istilahnya iya makan yang Pak. bergizi-bergizi dulu ya, Iya, iya. buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Jadi istilahnya faktor utamanya sih makanan sama olahraga untuk meningkatkan daya imun kita itu menjadi kuat dan sehat. Tuh, Lanjut ya ada Pak. lagi untuk tentang Masih COVID? ada. Terus seberapa penting sih pendidikan kesehatan untuk siswa itu? Oh, ini sangat penting ini ya. Pendidikan kesehatan bagi siswa itu sangat penting karena kenapa? Karena kesehatan adalah nomor satu. Kalau menurut saya adalah nomor satu dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau misalkan ditanya untuk siswa, alasannya pentingnya itu yang pertama untuk melatih mental. Pada dasarnya siswa itu atau anak-anak itu harus didasari kesehatan intinya mental. Karena kenapa? Kalau misalkan mentalnya mereka sudah kuat, kalau misalkan nanti mereka masuk ke jenjang remaja, mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka kerjakan. Terus bisa melatih disiplin, solidaritas, alasannya. Pokoknya yang hal-hal yang positif dalam kesehatan pendidikan untuk siswa itu dampaknya sangat bagus bagi siswa. Jadi sangat penting lah untuk proses kesehatan bagi siswa itu. Iya, Pak. Itu kalau menurut saya nih ya. Nggak tahu Iya, kalau Pak. menurut orang lain. Cukup, ada yang Kemudian, lagi? masih ada Pak. Ya. Bagaimana upaya Bapak sebagai guru penjas untuk memberikan pendidikan kesehatan pada siswa di masa pandemi ini, Pak? Baik. Kalau saya pribadi, saya kan sekarang ngajar di sekolah SD ya, dan SMP. Jadi untuk istilahnya menerapkan kesehatan bagi siswa itu saya memantau tidak setiap hari sih, cuman saya memantau dalam waktu 2 minggu itu 2 kali saya memantau anak-anak. Saya memberikan contoh suatu gerakan atau suatu aktivitas jasmani agar mereka berolahraga, ya, agar mereka ada istilahnya ada gerak lah, keluar keringat lah gitu kan. Jadi saya terus memantau anak-anak saya selama 2 minggu itu, selama 2 kali saya memantau proses kesehatan supaya anak-anak itu istilahnya tidak loyo dalam masa pandemi ini. Kalau misalkan dia loyo, otomatis imunnya kita turun. Nah, si virus ini dia suka sama yang imunnya turun gitu masalahnya. Jadi sebisa mungkin saya meningkatkan imun mereka, imun anak-anak saya itu dengan cara memberikan contoh atau olahraga. Harusnya sih ya seminggu, harusnya setiap hari gitu kan. Tapi kan anak-anak, apalagi saya anak-anak SD, jadi istilahnya cepat ngeluh gitu kan. Pak capek kalau tiap hari gitu kan. Jadi saya kondisikan 2 kali saya kontrol dalam seminggu itu. Oke. Gitu. Paham nggak mas apa yang saya bicarakan nih? Iya, paham, Pak. Agak Sangat belepotan jelas soalnya jawabannya. bahasanya. Satu lagi lah, Pak. Boleh? Apa saja anjuran Bapak pada siswa dapat menjaga kesehatan pada masa pandemi saat ini? Anjuran buat siswanya. Ya anjurannya seperti yang setelah saya tadi jelaskan ya. Pertama-tama yaitu faktor dari makanan. Faktor dari makanan itu yang paling utama. Jangan sampai mereka istilahnya jajan sembarangan, bukan jajan sembarangan ya. Istilahnya memakan jajanan yang sekiranya tidak bergizi gitu ya. Jadi untuk
di masa pandemi ini disarankan saya untuk makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan. Ditinggalkan dulu lah makanan-makanan seperti basreng gitu kan, celok bulung gitu ya. Itu Iya. ditinggalkan dulu untuk sementara waktu, kita kuatkan dulu imunnya gitu. Kalau misalkan kita imun kita sudah kuat, terserah mau jajan apapun juga itu. Yang kedua, olahraga itu. Saya memberikan saran olahraga pada anak itu sehari itu minimal 20 menit atau 30 menit mereka lah dari kecil ya, searching gerakan biasa dinamis gitu kan, lompat-lompat sekiranya mereka itu ada gerak, ada keringat gitu keluar. Jadi istilahnya kalau misalkan mereka sudah berkeringat, sudah berolahraga, kemungkinan besar imunnya bertambah dan kuat. Nah itu. Dan yang terakhir menjaga kebersihan ya, seperti anjuran pemerintah kita 3M ya, mencuci, terus apa lagi ya? Menjaga jarak, Ya, menjaga memakai jarak, masker. memakai masker gitu kan ya, seperti Iya. anjuran pemerintah. Mungkin 3 tersebut saya anjurkan kepada siswa saya ketika belajar atau belajar olahraga di masa pandemi ini. Itu mungkin yang bisa saya jawab barangkali ya, Kang Dery Kurniawan. Ini Kang Dery Kurniawan itu kalau gak salah dulu di SMA Sukaraja. Iya, Pak. Oh, pantesan. Sepak futsal Pak Agak-agak sama Bapak. ya. Suka menjadi lawan futsal sama Bapak. Oh iya. Ya Anak pernah ya. Bapak Wilar. Oh ya, benar. Sekarang udah lama takum di Gerbitung. Udah berapa tahun ya nggak main futsal di Gerbitung tuh. Gimana pertanyaan, ada lagi nggak? Ya udah Pak. Yan. Deh kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya selaku istilahnya narasumber ya, bagi Kang Dery itu adalah narasumber. Saya secara pribadi mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang dilantarkan sama Kang Dery itu saya jawab dengan ala kadarnya, dengan sepengetahuan saya, dan kalau misalkan sedikit ngawur atau gak nyambung ya gimana ya, karena mungkin saya bukan ahlinya juga gitu ya. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran atau bisa membantu dalam tugas Kang Dery. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Jangan sungkan kalau misalkan nanti ada tugas-tugas, silakanlah hubungilah. Barangkali bisa dibantu. Iya. Sampai di sini aja ya Pak. Ya, siap. Atur nuhun pisan. Kami sami nuhun pisan. Ya, punten. Punten ya ngawagal. Wios. Waalaikumsalam.